Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hazihil haflah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada pagi hari ini yang cukup sejuk, tidak terlalu panas, sesejuk pandangan saya melihat kalian semua ini para santri-santri milenial yang alhamdulillah berkumpul pada pagi hari ini. Dan ini adalah penerus perjuangan bangsa, pemegang togak-togak tua yang akan melanjutkan perjuangan demi meraih kebahagiaan hari ini dan masa yang akan datang. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari alam kegelapan penuh kekufuran pada alam yang terang benderang penuh keimanan. Kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua yang berkumpul pada pagi hari ini senantiasa mengikuti ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, yang saya hormati para Dewan Guru beserta staf TU Madrasah Alia Rahman, yang saya banggakan pengurus OSIS yang alhamdulillah bisa membawa kita semua melaksanakan peringatan Hari Santri pada hari ini dengan lancar dan khidmat. Yang saya cintai para siswa dan siswi Madrasah Alia Rahman yang pada hari ini alhamdulillah semuanya jadi santri walaupun hanya 1 hari. Hadirin wal hadirat, santriwan santriwati yang saya cintai, Bapak Kepala Madrasah tadi bertanya, apa itu pengertian santri? Ada yang menjawab tepat seperti itu, bahwa santri itu memiliki 3 cahaya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan kalau saya nanya kenapa sekarang itu hari santri bukan hari kiai? Saya nanya, kenapa hari ini adalah peringatan hari santri bukan peringatan hari kiai? Pada hari yang mempelopori, yang meresolusi jihad, itu adalah seorang kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, yang ceritanya ketika Bung Tomo datang kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk mempersiapkan perjuangan untuk melawan nikah yang membencengi sekutu datang ke Indonesia, yang pada saat itu
Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengajarkan kepada Bung Tomo supaya mengucapkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Gitu kan? Tapi kenapa yang disebut hari santri bukan hari kiai? Kira-kira ada yang bisa jawab? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena ini adalah rasa. Tapi rasa gak pernah bohong. Apa? Apa mungkin terbersit dalam pikiran kalian? Ketika kalian nanti jadi seorang kiai, jadi seorang ulama, kenapa yang diperingati itu hanya hari santri bukan hari kiai? Apakah kiai tidak akan merasa iri? Ulama tidak akan merasa kecewa? Kira-kira seperti itu. Boleh saya berdiri? Karena kalau duduk terlalu pendek, kalau berdiri mah lumayan lah. Tapi nu pendek mah lumayan, lamun ke di pasantren sararea pasti nu pernah di pasantren ngalaman. Nu pendek pasti disuruh apa? Ngisikan baheula mah. Nu jangkung kudu ngala daun cau. Pasti. Sekarang memang gak musim, gak zaman. Kalau zaman saya nu pendek pasti disuruh ngisikan, sok ngisikan. Maka nu pendek jejengkean da mau ngisikan. Lamun palbangeus asa kelibet ngala daun cau pasti disuruh anu jangkung. Nu jangkung totorolongan ndak mung disebut jangkung. Jadi tungtung nama mung gawe sararea. Padahal santri itu adalah pemegang tonggak tua, penerus perjuangan. Santri itu harus bersemangat. Kalau tidak ada semangat tidak mungkin terjadi perjuangan. Karena perjuangan itu perlu semangat. Perjuangan itu perlu pengorbanan. Lihat dulu ketika terjadi nikah datang ke Indonesia dipimpin oleh Jenderal Malabi. Pada saat itu seorang santri Tebu Ireng yang bernama Harun, dia itu melemparkan granat ke mobilnya Malabi. Malabi mati, supirnya mati, asisten mati, dan Harun gugur pada saat itu. Tapi gugur sebagai syuhada. Itu karena perjuangan dan semangat yang luar biasa. Coba kalau kalian yang disuruh perang pada saat itu, misalnya, sok perang, asieun. Macam gitu. Angkat senjata berat. Tiarap sieun aya ti kotok. Macam gitu pas ngalamin. Ini hati-hati. Pasti bakal seperti itu. Tapi ini karena semangat juang yang luar biasa, karena mental yang luar biasa. Santri tidak kenal takut, yang ditakuti hanya gurunya saja. Kita kan takut sama guru. Dulu ada seorang santri karena takut sama kiainya. Waktu ngaji dia gak ngaji, dia main-main ke kota. Kebetulan kiainya ke kota. Pas dia sedang main-main dengan temannya, dia lihat ada kiainya, maka langsung masuk ke kolong mobil. Pas masuk ke kolong mobil, mobilnya maju. Cir kiai keur naon jang di dieu? Nuju push up ka kiai. Manya push up di kolong mobil. Asa teuing. Semangat. Para siswa dan siswi yang saya cintai, saya nanya lagi, kenapa tidak hari kiai, ini hari santri? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena semua kiai pasti ngalami nyantri. Dan tidak akan jadi kiai kalau tidak pernah nyantri. Dan tidak mungkin bisa menguruk, bisa ngajar santri kalau tidak pernah nyantri. Maka konyol ceritanya jika seorang gak pernah nyantri, gak pernah mondok, gak pernah masuk pesantren, tiba-tiba dia bangun pesantren, lalu dia sendiri yang mengurusnya, dia sendiri yang mengajar santrinya. Konyol kalau seperti itu. Makanya tidak disebut hari kiai, tapi hari santri. Itu kan? Kurang lebih lah seperti itu. Makanya kalau ada alasan seperti itu, para kiai tidak akan kecil hati. Para ulama tidak akan kecewa karena para kiai dan para ulama semuanya pernah nyantri walaupun gak lama. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah nyantri di Bangkalan Madura, di Syekh Khalil. Tapi ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membangun pesantren, mendirikan pesantren Tebu Ireng, tiba-tiba Syekh Khalil datang ke Tebu Ireng dan jadi santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itulah kekuatan iktikad dan semangat santri, tidak pernah terhapus, tidak pernah hilang di telan zaman. Tapi coba bandingkan kalian, kalau pangresa
Bapak Kepala Madrasah tadi bilang, capek mengesan, orang rebahan di UKS. Bener-bener luar biasa seperti itu. Nyeri benteng mengesan, api-api dibalung ku kayu putih. Padahal bohong. Kenapa? Tahu semua guru itu. Tahu. Padahal para siswa dan siswi kalau kita sakit, sholat. Ada sebuah kisah Abu Hurairah pada saat itu gak ikut berjamaah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lihat ke rumahnya Abu Hurairah, yang Abu Hurairah itu rumahnya kecil. Abu Hurairah itu maaf, orang miskin, tubuhnya pendek, tapi otaknya cerdas. Biasanya orang yang pendek itu otaknya cerdas, karena otak sama hati dekat. Ini bukan berarti saya melecehkan orang-orang yang tinggi, tapi saya sedang membela orang-orang yang pendek, termasuk saya. Perhatikan. Ceritanya Abu Hurairah gak ikut berjamaah sama Rasulullah. Rasul jenguk ke rumahnya. Dilihatlah Abu Hurairah sedang berbaring. Lalu Rasul bertanya, kenapa kau Abu Hurairah tidak sholat berjamaah bersama kami? Maka kata Abu Hurairah, aku sakit ya Rasulullah. Apa yang kau rasakan wahai Abu Hurairah? Aku sakit perut ya Rasulullah. Kum, berdirilah, bangunlah kamu. Kata Abu Hurairah, sakit ya Rasulullah. Berdirilah kamu, sakit ya Rasulullah. Mun urang maksa tuh teuing geus puguh gering mata gitu urang mah. Enggak, Abu Hurairah enggak marah. Sakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Qum wasalli." Bangkitlah, bangunlah dan salatlah. Maka pada saat itu Abu Hurairah lalu bangun, dia ambil wudu, setelah itu dia salat dan sembuhlah sakitnya. Maka saya sarankan pada kalian semua, jika ada perasaan sakit, kurang sehat, tubuh letih, tubuh lemah, perasaan galau dan lain sebagainya, coba ambil air wudhu dan sholatlah. Insya Allah dengan sholat kalian akan sembuh. Ini mah malah rebahan. Luar biasa. Luar biasa. Para siswa dan siswi yang saya cintai, Hari Santri itu tepatnya tanggal 22 Oktober. Dan sekarang sudah 23 Oktober. Kenapa 22 Oktober? Mengapa? Masih bingung? Masih bingung? 22 Oktober adalah Hari Santri. Dulu katanya, saya baca dalam sebuah bacaan, bahwa Pak Presiden Joko Widodo itu akan merayakan Hari Santri karena ini kesanggupan beliau ketika kampanye akan akan mengangkat santri, akan mengadakan peringatan Hari Santri kalau nanti saya terpilih menjadi seorang presiden. Dan ternyata setelah menjadi seorang presiden, Presiden Jokowi akan memperingati Hari Santri. Tapi yang jadi masalah adalah kapan waktunya. Beliau itu tadinya akan menentukan bahwa peringatan Hari Santri tanggal 1 Muharram. Tapi ada salah satu usulan dari seorang ulama, jangan tanggal 1 Muharram, sudahlah tanggal 22 Oktober. Maka diterimalah usulan kiai tersebut dan jadilah peringatan Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober dan kita peringati hari ini tanggal 23 Oktober. Para siswa, siswi, para santriwan, santriwati. Kalau ada yang bilang santriyin wal santriyat, itu jadi agak bingung karena santri bukan bahasa Arab. Kalau pakai santri ini, santriyin dijama muzakarkan. Kalau santriyat jadi jama muannas, digabung bahasa urang jeung bahasa Arab. Santriyin wal santriyat. Itu kan? Kalau memang misalnya mudarrisin, mudarrisat. Terus apa lagi? Talibin, talibat. Terus muta'allimin, muta'allimat. Terus apa lagi? Coba santri coba. Apa? Tabi'in, tabi'at. Saya sengaja tanya seorang-seorang. Apa Jan? Contohnya lagi. Solihin. Solihin, solihat. Apa lagi? Talamin, talamidah. Yang jama muzakkar sama jama muannas, bukan jama taksir. Apa? Alwi. Muslimin wal muslimat, terus mukminin wal mukminat, al ahyai minhum
Anggur sekalian ke sana. Itu kalau muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, talibin talibat, muta'allimin muta'allimat, itu dijama muzakkarkan dan jama muannas memang bahasa Arab. Tapi kalau santriyin wal santriyat itu enggak bahasa apa? Arab sama Sunda itu santriyan. Sama Indonesia lah. Tapi ai bahasa Sunda, bahasa Indonesia mah kadang-kadang mejirna. Kalau ada bilang bahasa Sunda hebat, benar-benar hebat. Bahasa Sunda mah luar biasa. Setiap pekerjaan atau kejadian pasti ada namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia terjatuh ya terjatuh. Reka jengkang ka tukang, reka harap, reka gigir, ti soledat, ngagedebruk tetap terjatuh. Tapi bahasa Sunda mah luar biasa. Ka tukang labuhna ngajengkang, ka harap labuhna ti kusru. Ya. Ka gigir ngagolepak. Itu bahasa Sunda luar biasa. Coba bahasa Indonesia mah gitu-gitu teuing mata kita bangga jadi orang Sunda, bangga jadi santriwan, santriwati, santri putra, santri putri orang Indonesia, khususnya orang Sunda. Alhamdulillah bahasanya luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang nu ponok di Panyangan orang Sunda mah nu Panjang, di ponokan itulah pinterna orang Sunda. Nu Panjang di ponokan bisa juga. Contoh segala carita panjang bisa jadi ponok Sunda. Cerita pondok bisa jadi panjang Sunda. Contoh, dalam bahasa Indonesia itu ada kata terlaksana. Orang Sunda diapaleun laksana. Tapi kadang-kadang ketika bicara cukup nyebut laksana. Kauntun tipung katambang beas laksana kapidurian. Coba bayangkan, luar biasa. Lamun orang bahasa Indonesia nyebutkan perjuangan, nyebutkan usaha, cukup berjuang, cukup usaha. Tapi orang Sunda leuwih daripada itu. Usaha disebut jedur nepi ka sore jeder. Nutuh pasir nugar gawir nete akar ngeming jangkar. Itulah bahasa Sunda yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu bahasa kita. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah kebudayaan kita yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, yang harus kita amankan. Jangan sampai hilang di telan zaman karena tidak mau disebut ketinggalan zaman. Padahal saya orang Sunda asli, Pengersa Pananang orang Sunda asli, AAD orang Sunda asli, Pak Ajwar orang Sunda asli. Tapi ketika berbicara bahasa Sunda, abdi sareng rekan-rekan sulit ya Pananang. Kadang-kadang salah. Mata geus cenah nama bahasa Sunda ngomong teh takut sebetulnya mah takut salah. Takut salah. Para santriwan, santriwati, santri putra, santri putri yang berbahagia. Bahagia enggak? Bahagia. Alhamdulillah. Perempuan, bahagia enggak? Apa yang membuat kalian bahagia? Sok, naon tah? Apa yang dapat membuat kalian bahagia? Karena kalian jadi santri walaupun satu hari? Atau kalian karena tadinya tidak biasa pakai sarung, tidak biasa pakai peci, sekarang pakai peci? Atau karena kalian sekarang ngumpulnya di lapangan? Kalau karena melihat wajah saya gak yakin dan gak percaya sama sekali. Apa? Kalian yang santri putra bahagia. Apa yang membuat kalian bahagia? Bisa belajar. Alhamdulillah. Yang membuat kalian bahagia itu tidak belajar mungkin. Kalau hari Senin biasanya jam segini itu kita lagi belajar. Belajar matematika misalnya. Pak Ajwar enggak? Ini tak jadwal Pak Ajwarnya. Ya. Alhamdulillah lagi diet-dietnya sama Pak Ajwar. Alhamdulillah. Tapi kalau pelajaran Pananang enggak riet. Alhamdulillah banyak pengertian. Maaf. Biasanya pelajaran fikih, pelajaran Kurdis, pelajaran akidah akhlak itu banyak pengertian. Maklum gurunya pengertian. Tapi maaf, bukan berarti karena di matematika tidak ada pengertian atau jarang pengertian gurunya kurang pengertian, bukan seperti itu. Masalahnya ini bukan lagi menjelek-jelekan atau mendiskreditkan, tapi ini lagi membela guru akidah akhlak. Beda kan masalahnya. Kembali lagi.
para santriwan, santriwati, santri putra, santri putih, ini adalah penerus perjuangan yang sebentar lagi perjuangan ini ada di tangan kita. Tanggung jawab bangsa ini, tanggung jawab negeri ini, tanggung jawab agama ini ada di pundak kita. Maka gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, sekalipun Anda terjatuh, maka akan terjatuh di antara bintang-bintang. Jangan sampai kalian tidak punya semangat. Jangan sampai kalian itu tidak punya cita-cita. Maka Ari Ginanjar Agustian pernah bilang, bidiklah bintang di langit. Meski panah Anda tidak akan sampai ke sana, minimal akan lebih tinggi di atas kepala Anda dan orang yang sejajar dengan Anda. Jalanlah kalian, meskipun tidak sampai tujuan, itu akan lebih baik daripada kalian jalan di tempat. Majulah terus, apapun rintangannya. Nahbul kilab la yadurru sihab. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Para siswa dan siswi, santri putra, santri putri yang kami cintai, perjuangan di hari ini pasti akan lebih berat daripada perjuangan di masa lalu. Kalau mereka zaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, para santrinya itu hanya melawan sekutu, hanya harus melawan Jepang, musuh bangsa asing. Ternyata bagi kita bukan itu yang harus kita lawan, tapi nafsu dan keinginan kotor dalam jiwa ini. Itu yang perlu kita tundukkan dan perlu kita kalahkan. Dan itu akan lebih berat daripada kita melihat atau melawan musuh yang terlihat oleh mata. Melawan musuh yang bisa kita pukul, melawan musuh yang bisa kita tebas, melawan musuh yang bisa kita tembak. Melawan hawa nafsu itu lebih berat karena tidak kelihatan, tidak kedengaran, tidak bisa kita bunuh, tidak bisa kita lawan secara fisik. Maka coba kuatkan niat kita, kuatkan iktikad kita, kuatkan semangat kita. Idil fatah hasba i'tiqadihi rubi wa kullu man lam ya'taqid lam yan. Dina naon teh, dina naon? Ah, bukan. Alpia bukan? Sanes Alpia Ju. Dina naon Ju? Oh Imriti. Imriti Alpia. Aduh, kada teu ngaji Imriti, teu ngaji Alpia, dah bingung deh. Idil fata hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Imriti. Ya kulu. Baiklah. Jelas mah Imriti. Ayat saya alhamdulillah. Ada bingung sebenarnya mah, nginum bingung, tenginum haus. Dilema antara dua pilihan. Iya, iya. Iya, insya Allah cai paling sehat. Jeung cai kieu teh manfaatna luar biasa, Cuk. Kadang-kadang lamun aya budak tengah peuting ceurik sumping ka pananang, alhamdulillah ngambil cai kieu kekemukeun sebrotkeun kana beungeut budak, alhamdulillah pasti baraseun. Ulah salah. Pasti baraseun. Sok rajin kan? Punten Pak Kiai cenah. Ieu pun anak nangis wae nyapakeun sapanangan. Sok aya wae eta teh ka Pak Kiai mah. Padahal jampena mah teh kudu hese-hese teuing. Nu peuheur jang keuyeup, nu pahang jang hurang. Nah, naon hesena? Rekep batang huntu gegep, carang batang huntu kuya, semurkeun kana beungeut budak, insyaallah tamah ripuh. Saya bisa karena mantra-mantra gitu tuh puisi lama kan dalam bahasa Indonesia. Bu guru bahasa Indonesia, jadi puisi lama itu salah satunya seperti itu. Punten, dibuka heula. Sok ngeunah muka sarangan. Oke, asik. Punten, ngancak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun aya jalmi nuju ngaleueut, nuju tuang tong ditinggalikeun. Teu adab teh teh. Cala kumaha ge? Sok tingali hadisna. Teangan aku sarangan bismillah. Jeung sunatna nginum ditilu kalikeun. Pemelong atuh Cuk we. Tapi da teu era sumpah teu. Mual matak ngurak bulu kumis mual masih ditinggalikeun. Jadi pada saat ini saya gaya-gaya ajengan lah. Ambil disebut ajengan seting kalian santri, saya ajengan saat ini gitulah. Walaupun karek bau-bau ajengan. Tapi itu lebih baik bau-bau ajengan daripada ajengan-ajengan bau. Ya, maaf saja. Santriwan, santriwati, santri putra, santri putih, perjuangan kita itu berat. Untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang itu berat. Pengorbanan harus kita usahakan.
Karena kalau kita tidak mau berkorban, maka tidak akan ada perjuangan. Kalau tidak ada perjuangan, maka musnahlah hakikat hidup kita. Karena hakikat dari kehidupan bukan hanya menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, tapi hakikat kehidupan adalah perjuangan. Untuk lebih semangatnya lagi, kita lihat pejuang-pejuang pembela tanah air, pejuang-pejuang pembela kemerdekaan. Mereka bukan hanya mengorbankan pikiran, bukan hanya mengorbankan tenaga, bukan hanya harta yang mereka korbankan, nyawa sekalipun yang tidak ada ganti dan jualannya mereka korbankan demi menembus kemerdekaan. Para pejuang yang mereka lakukan adalah berjuang sepenuh hati, berjuang sekuat tenaga dengan semboyan merdeka atau mati. Yang disebut-sebut mereka merdeka, merdeka, merdeka. Padahal pada saat itu Indonesia belum merdeka. Tapi yang ada dalam semangatnya adalah merdeka. Kalau istilah santri, khobariyatul lafdi insyaiyatul makna. Yo, ayo jeung santri bicara santri, bisi pajar pernah santri. Bisi pajar saya pernah ngaji ilmu balaghah. Alhamdulillah. Kembali. Lihat perjuangan mereka. Mereka itu luar biasa. Semangat mereka luar biasa. Mereka tinggalkan keluarga, mereka tinggalkan saudara, mereka tinggalkan teman, mereka tinggalkan sesuatu yang menyenangkan. Demi apa? Demi membela dan meraih kemerdekaan. Coba apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini, wahai para santri? Belajar saja males-malesan, datang terlambat, pulang paling depan. Kalau waktu datang membuka sepatu lambat, tapi ketika pulang kadang-kadang sepatu langsung masuk di kaki. Itulah semangat kita. Itulah penerus perjuangan. Itulah yang berkorban. Itulah orang yang meraih kesuksesan. Coba pikirkan diri kita. Coba pikirkan diri kita. Semangat para ulama, semangat para santri ketika Indonesia ini diganggu oleh para penjajah. Belanda selama ratusan tahun katanya. Kalau Mansur Surya Saputra tidak bilang 350 tahun, tidak bilang 300 tahun, silakan baca di perpustakaan. Saya sudah baca semuanya, alhamdulillah. Beres. 2 jilid itu kan. Saya percaya kalian belum baca. Nyentuh juga belum kayaknya. Saya baca semuanya. Ya. Ulah nyangka bapak terang maca cu, ayeuna mah baheula mah keur sakola mah henteu. Macam mana ting kayak bikin keluar sekolah mah begitunya. Pasti. Jadi ada alasan-alasan tertentu lah, pasti. Ya, lamun bapak ke baheula sarua, pananang ka pengurus tara maca, Pak Ajuar tara, ade tara, ngan ayeuna masuk daek maca. Oh cek kalian abi ge jaga mah geus kaluar mah bakal daek maca, gitunya. Percaya eta oge, percayangan duka maca naon. Ya. Belanda menjajah Indonesia, Jepang menjajah Indonesia lama sekali. Yang bangkit dulu belum TNI, gitu kan? Belum TNI karena belum dibentuk TNI-nya, ya kan? Tapi siapa? Di antaranya adalah para santri yang dipimpin oleh para kiai. Sehingga Islam tetap jaya, Islam tetap kuat, negeri ini bisa dibela, bangsa ini tetap bertahan. Coba bayangkan. Indonesia yang sukunya beratus-ratus, alhamdulillah bisa dipersatukan dan bisa merebut kemerdekaan. Coba sekarang negara-negara di Timur Tengah seperti Suriah. Suriah kan masih berperang sampai saat ini. Padahal sukunya di Suriah tidak sebanyak suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada berapa suku, wahai santriwati? Ada berapa suku di Indonesia? 2, katuhu jeung kencal, lilir teuing. Udah bingung kapan tepati apal. Lamun teu bisa ilmiah bawa heureuy gitu. Ya. Bawa heureuy lamun teu bisa ilmiah mah sabaraha? 2 welah 2. Kencal jeung katuhunya. Di Suriah sukunya gak banyak tapi terus berperang. Negara-negara Timur Tengah terus perang saudara. Kenapa? Karena tidak ada semangat mungkin seperti semangatnya para pejuang di Indonesia. Tidak seperti semangatnya para kiai di Indonesia. Walaupun mereka gak pakai udeng, walaupun mereka gak pakai jubah, walaupun mereka penampilan sederhana, tapi memperjuangkan agama dan memperjuangkan negara sama dalam pribadinya. Di negara lain seperti Irak kalau orang-orang nasionalismenya itu tidak memperjuangkan agama kebanyakan. Atau mungkin hanya
bagian kecil saja. Orang-orang yang memperjuangkan negerinya, memperjuangkan negaranya, memperjuangkan bangsanya, mungkin kurang beragama, makanya tidak bisa dipersatukan. Saya mohon sama kalian, wahai para santriwan, santriwati, semangat perjuangan bangsa, semangat memperjuangkan agama, coba tanamkan dan pupuk supaya tumbuh subur, berbuah, dan bisa kita petik hasilnya. Para santriwan, santriwati, perjuangan para ulama, perjuangan para santri, kalau kita ceritakan mungkin tidak akan habis diceritakan dalam waktu 1 atau 2 jam, 1 atau 2 hari, karena banyak sekali. Baik itu ulama yang asli atau pribumi, bangsa Indonesia, warga Indonesia asli, atau mungkin para ulama yang datang dari luar negeri. Saya nanya sama kalian, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh siapa? Pernah baca? Pernah? Pernah? Para pedagang? Oh gitu? Jadi yang ngajar Islam Indonesia bukan ulama gitu? Pedagang dari mana, Cuk? Dari Arab? Dari Gujarat? Gujaratnya di mana Gujaratnya? Tegening. Ya, dari mana? Ada yang tahu? Apakah mungkin Islam datang ke Indonesia itu dibawa oleh orang Cina? Mungkin? Oleh orang Cina? Bisa jadi. Ya. Kalau di Jawa Tengah ada yang masjid yang bentuknya, yang arsitekturnya, arsitektur Cina. Yang masjid siapa itu? Pernah lihat di Google, di gambar, atau pernah dengar ceritanya? Enggak. Sebetulnya mah lain enggak, kan lupa ingat, atau mungkin enggak pernah lupa karena enggak pernah ingat. Islam datang ke Indonesia dibawa oleh siapa? Katanya dulu itu sejak kita SD, MI diceritakan oleh guru, Islam datang ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Ya. Karena Nabi tidak datang langsung ke Indonesia. Mungkin para sahabat tidak langsung datang ke Indonesia. Tapi ada sebuah cerita bahwa sahabat itu ada yang pernah datang ke Indonesia. Ada yang pernah datang ke Indonesia. Para tabi'in ada yang pernah datang ke Indonesia, yang menyebarkan Islam di Indonesia. Jadi abad 7 itu Islam sudah ada ke Indonesia. Walaupun secara mayoritas menyebutkan bahwa Islam ke Indonesia itu abad 12. Ini mungkin berbeda pendapat para ahli sejarah. Itu tidak jadi masalah bagi kita. Tidak jadi masalah. Dan memang tidak akan jadi masalah. Bagi kita mah sebetulnya mah hal-hal seperti itu mah tidak jadi masalah. Nusuk jadi masalah mah naon bagi kita. Pananang nusuk jantan masalah ke orang menaon. Duit biasa nama. Tegaduh artos saur Bu Epa mah. Memang itu. Kadang-kadang itu bedanya kita dengan pengacara. Kalau pengacara masalah jadi uang. Kalau kita uang jadi masalah. Kadang-kadang seperti itu. Kalau hanya pemikiran-pemikiran yang berbeda seperti itu antara abad 7 dan abad 12 itu tidak jadi masalah. Ya. Kan ada ceritanya kan dari Cina juga datang ke Indonesia, Panglima Cheng Ho itu, ya. Datang ke Indonesia, lalu di sini punya murid yang bernama Syekh Kuro dan Syekh Hasanuddin. Yang Syekh Kuro dan Syekh Hasanuddin itu berlabuh di pelabuhan Cirebon. Dari Cirebon mereka itu pergi ke sebelah timur. Di sebelah timur menemukan sebuah pulau. Di sana mereka berdua mendapatkan kapal-kapal yang pecah. Entah pecah sendiri atau kalau memang benar-benar dipecahkan. Tapi yang jelas ketika sampai di sebuah pulau itu menemukan kapal-kapal pecah. Mungkin pecah sendiri atau dipecahkan. Bahasa Arab yang dipecahkan itu mukassar. Maka lahirlah kata Makassar. Dari Makassar itu berlayar lagi, berlabuh di sebuah pulau yang pada saat itu pasti masih hutan belantara. Karena saat ini juga banyak hutannya. Papua. Di Papua itu orangnya itu banyak yang telanjang. Maaf, bukan porno. Tapi realita ini. Yang laki-lakinya banyak yang belum memakai pakaian seperti kita. Hanya koteka yang mereka kenakan.
Mereka itu telanjang tubuhnya karena tidak memakai pakaian. Telanjang dalam bahasa Arab Uryan. Maka lahirlah sebuah pulau yang bernama Irian dan sekarang menjadi Papua. Itu karena berkat perjuangan Panglima Cheng Ho dengan dua muridnya, Syekh Kuro dengan Syekh Hasanuddin. Itulah perjuangan para kiai. Itulah perjuangan para ulama. Setengah jam cukup ya? Cukup jam? Iya panas nudurin pengker panas teh atau kepanasan? Kepanasan teh. Ya alhamdulillah tinggalikeun sok ka dieu heula we lah sakedap deui mah. Supaya henteu siang teuing sampai jam 8 sabarapat nya. Para siswa, siswi, santriwan, santriwati, santri putra, santri putri, perjuangan kita itu masih jauh. Untuk bisa jadi orang sukses itu tidak mudah. Kata pangersa Bapak Kepala tidak mudah, tidak cukup rebahan, tidak cukup kita nyantai-nyantai, tidak cukup kita leha-leha, tapi harus berjuang sekuat tenaga. Kalau tadi Randy menyebutkan bahwa sukses pasti banyak uang, tapi tidak selamanya orang yang banyak uang itu dikatakan sukses. Karena kadang-kadang orang kaya tapi penyakitnya luar biasa. Ya. Mending mana ya segala aya penyakit ripuh, segala kurang tapi sehat. Mending segala aya bari cager. Itulah pilihan manusia. Pasti gitunya. Lamun ditanya pasti pilihan katilu itu yang dipilih itu. Ya. Tapi tidak seperti itu. Itulah tabiat manusia. Jangankan di dunia, nanti di akhirat pun seperti itu. Kan Rasul pernah bersabda, entah dalam Sahih Bukhari atau apa, saya pernah baca sebuah hadis, ketika nanti orang terakhir Allah keluarkan dari neraka, setelah dicuci, setelah ditebus seluruh amal keburukannya, setelah ditebus segala dosa-dosanya, maka terakhir dia dikeluarkan dari neraka dan Allah simpan di luar neraka, baru bisa mencium bau surga. Ya Allah, kata orang itu, tolong aku dekatkan ke tempat itu supaya aku bisa mencium wangi surga lebih daripada ini. Maka Allah itu Allah antarkan orang tersebut lebih dekat kepada surga dan benar-benar mencium wangi surga yang luar biasa. Setelah itu, ya Allah, tolong dekatkan lagi aku ke surga supaya bisa mencium wangi yang lebih lagi. Allah dekatkan lagi dan dekatkan lagi, yang pada akhirnya orang itu masuk surga. Dan memang seperti itulah tabiat manusia. Kadang-kadang tidak cukup dengan satu pilihan. Kadang-kadang tidak cukup dengan apa yang ia pilih. Kita itu bebas memilih dan juga dipilih. Termasuk nanti di surga, termasuk nanti di akhirat. Orang yang terakhir masuk surga, beberapa kali dia meminta kepada Allah, yang sampai pada akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Itulah manusia. Kadang sifat manusia itu selalu tidak puas dan sifat manusia itu selalu penasaran. Juga sifat manusia itu tergesa-gesa. Kalau saya melihat kalian ingin cepat keluar, cepat kelar ini acara, wajar karena kalian masih manusia, bukan malaikat. Kalau saya lihat kalian ketika belajar ingin cepat-cepat pulang, wajar karena kalian bukan malaikat. Kalian manusia, saya juga manusia. Ada sebuah kisah diceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah baru memasukkan ruh Nabi Adam sampai tenggorokan, maka beliau itu bersin. Biasa bersinnya kalau orang haji, kan pasti tarik Nabi Adam. Soalnya jangkung kan, Nabi Adam itu situ naziraan, 60 hasta, 60 siku. Siku orang Arab mungkin lain siku kieu. Lamun sikuna 1,5 meter berarti 60 hasta, 60 siku itu 30 meter. Itulah kurang lebih tingginya Nabi Adam. Lamun ayeuna aya duaan we, pemain poli geus teu kudu loba. Asar tos sarana hade nya. Lamun zaman Nabi Adam, saya enggak bilang Nabi Adam. Orang-orang masa Nabi Adam ada sampai sekarang cukuplah keur atlet poli, lamun futsal cicing nagawang geus balen asup bola teh. Ngagoleh anu gawang, pasti bola anu asup hiji. Luar biasanya. Situ naziraat. Ketika Nabi Adam bersin, lalu Allah mengajarkan Nabi Adam melalui malak Jibril untuk mengucapkan hamdalah, maka Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu Nabi Adam ingin bergesa-gesa bangkit, tapi ternyata tubuhnya belum kuat. Mengapa? Karena ruhnya masih Allah masukkan baru sampai tenggorokan pada saat itu kan. Maka kata Allah, itulah sifat manusia, ingin selalu tergesa-gesa. Makanya kalau kalian ingin cepat kelar acara ini,
Kalau dari kelas ingin cepat pulang dan sebagainya, wajar, kalian itu manusia. Wajar, kalian itu manusia. Para santriwan, santriwati, para siswa-siswi, santri putra dan santri putri. Perjuangan kita pada saat ini bukanlah melawan penjajah secara fisik. Karena memang Belanda dan Jepang sudah hilang dari negeri ini. Sudah tidak ada, atau kalaupun ada tidak menjajah kita. Tapi yang perlu kita perjuangkan adalah semangat pejuang, semangat para pahlawan, semangat para ulama, semangat para kiai, dan semangat para santri demi meraih kesuksesan hari ini dan masa yang akan datang. Kesuksesan itu bukan hanya banyak uang, kesuksesan itu bukan hanya tubuh kuat, kesuksesan itu bukan hanya tubuh hebat, kesuksesan itu bukan hanya wajah cantik dan ganteng, tapi kesuksesan itu bisa membuat hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini. Saya sering katakan, jadilah kalian orang-orang sukses yang apabila tinggal di udara bisa terbang, tinggal di bumi bisa tumbuh dan berkembang meski pada tanah yang sangat gersang. Itulah orang-orang sukses. Dimanapun kalian berada, dimanapun bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Dimanapun kalian tinggal, semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, yang punya semangat untuk sukses. Semua orang bisa sukses, semua orang bisa maju, semua orang bisa bangkit. Tapi yang jadi pertanyaan, apa semua orang punya kemauan untuk sukses? Apa semua orang punya kemauan untuk maju? Apa semua orang punya kemauan untuk bangkit? Itu yang perlu dipertanyakan. Kalian laki-laki ini bisa memakai celana panjang sabelah, bisa. Celana sabelah panjang, sabelah ponok, bisa. Tapi gak mau. Ya. Kalau saya suruh kalian yang santriwati misalnya nih, ke sini pakai pakaian renang, bisa itu, tapi gak mau. Masalahnya bukan antara bisa dan tidak bisa, yang jadi masalah adalah antara mau dan tidak mau. Saya nanya sama kalian, kalian mau jadi orang sukses? Mau jadi orang yang hebat? Mau jadi orang yang luar biasa? Mau jadi orang yang biasa di luar? Hah? Biasa di luar. Mau gak? Mau, mudah-mudahan. Dan kalau ada kemauan pasti ada jalan. Itulah, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kayaknya lah cukup setengah jamnya lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas yang harus kalian jaga adalah semangat para pejuang, semangat para santri yang membela kemerdekaan, membela negeri ini, membela agama ini, sehingga agama Islam masih tetap ada di Indonesia, sehingga negeri ini tetap jaya, NKRI tetap NKRI, dan NKRI harga mati. Mudah-mudahan para santriwan santriwati Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketangguhan, Allah berikan semangat juang yang luar biasa, dan Allah berikan kemauan untuk menjadi orang-orang yang sukses. Jangan jadi orang-orang yang lemah, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang lemah. Maka ada pepatah mengatakan, hiduplah seperti bola yang apabila semakin tinggi terjatuh maka akan semakin tinggi memantul. Jangan pernah hidup seperti kaca yang apabila terjatuh akan retak, pecah, bahkan hancur, yang hanya meninggalkan puing-puing yang menyakitkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.